Sebelumnya juga sejumlah pejabat tinggi sudah mengunjungi Cianjur, Jawa Barat untuk memberikan dukungan moral kepada para korban. Tidak hanya anak-anak. Kemarin juga kami melihat banyak juga lansia yang membutuhkan tidak hanya dukungan material, tapi juga dukungan moral. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Jawa Barat yang kami terima, setidaknya ada 142, tadi sudah saya utarakan juga, bangunan SD dan SMP di Kabupaten Cianjur yang rusak berat akibat gempa berkekuatan 5,6 magnitudo. Namun Dinas Pendidikan Jawa Barat berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur tentu saja menyediakan alternatif lain untuk para siswa ini, para anak-anak ini bisa tetap belajar meskipun dalam kondisi yang terbatas. Kemarin dilaporkan bahwa di Kabupaten Cianjur sudah dibawakan atau sudah disediakan berbagai jaringan internet sehingga mereka bisa belajar secara daring atau online sementara ini. Dari data 142 bangunan SD dan SMP kami rinci, 121 diantaranya adalah sekolah dasar, bangunan sekolah dasar, serta 21 lainnya adalah sekolah menengah pertama yang tersebar di 3 kecamatan. Namun, Disdik Jawa Barat dan Kabupaten Cianjur menyatakan jumlah ini bisa saja terus bertambah karena konstruksi bangunan setelah diterpa gempa kemarin ini nampaknya agak labil, agak sulit diprediksi karena guncangan yang cukup hebat dengan kedangkalan yang tidak terlalu dalam, kedalaman yang tidak terlalu dalam begitu, cukup dangkal di tengah kota 10 km saja dalamnya pusat gempa. Ini mengguncang Cianjur dan tentu saja banyak bangunan rumah dan sekolah juga yang rusak. Ini membuat mereka ataupun bangunan-bangunan ini tidak kokoh berdiri. Oke, saya saat ini akan menghubungi jurnalis Kompas TV yang memang sejak awal tadi mengikuti aktivitas Presiden Joko Widodo di Cianjur, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia di sana. Dipo, saat ini Presiden sedang melakukan kegiatan kunjungan untuk meninjau para korban, tentunya terutama anak-anak. Apa yang disampaikan Presiden kepada anak-anak ini, Dipo? Ya, tidak jauh berbeda dengan kunjungan Presiden di beberapa titik sebelumnya, Radi, karena tentu yang pertama kali ditanyakan oleh Presiden adalah menanyakan bagaimana kabar anak-anak begitu. Tentu sedikit banyak kehadiran Presiden di sini juga turut memberikan rasa katakanlah bahagia begitu bagi para anak-anak di tengah bencana yang saat ini tengah mereka alami begitu. Nah, selain menanyakan kabar, Presiden juga memberikan makanan kepada anak-anak yang juga disambut sukacita gitu oleh anak-anak pada saat Presiden memberikan tersebut kepada mereka. Nah, saat ini kondisinya Presiden masih berdialog dengan anak-anak dan tampaknya sudah selesai. Tadi seperti yang kami sebutkan juga, kehadiran Presiden di sini selain memberikan bantuan secara konkret begitu kepada warga, tetapi juga sedikit banyak secara psikologis ini juga dapat dikatakan membantu mereka begitu. Nah, apakah kemudian Presiden akan memberikan statementnya kembali, kita masih akan tunggu bersama, Radi. Saat ini posisinya Presiden sedang berkoordinasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono untuk kemudian tentunya berkoordinasi bagaimana titik-titik jalur yang kemudian harus diperbaiki, begitupun halnya dengan rumah-rumah warga yang kita tahu sangat banyak sekali terdampak rusak begitu, baik rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan akibat gempa yang terjadi pada hari Senin yang lalu. Turut mendampingi Presiden juga Menko PMK Muhadjir Effendi, kemudian juga ada Kepala BNPB Suharyanto yang sejak tadi memantau. Kita akan dengar statement dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Radi dan juga saudara. Ya.
Kita akan simak pernyataan Presiden berikut ini. Saya datang ke Kecamatan Cugenang ini karena memang ini adalah epicentrumnya. Dan yang paling parah, terutama untuk rumah-rumah yang roboh, yang paling banyak ada di sini. Yang meninggal pun yang banyak juga di sini. Tadi saya juga sudah mendatangi rumah sakit. Memang awal ada 741 pasien yang masuk ke rumah sakit, tetapi tadi tinggal 24, karena ada sebagian dirujuk ke Jakarta, ke Bandung, dan yang lain memang sudah diperbolehkan pulang. Yang paling penting setelah nanti evakuasi ini selesai, distribusi bantuan sudah bisa menjangkau ke semua lokasi, baru babak berikutnya adalah rehabilitasi untuk rumah-rumah yang roboh berat, sedang maupun yang ringan. Yang sudah saya sampaikan hari Selasa yang lalu, 50 juta untuk yang rusak berat, yang sedang 25 juta, yang ringan 10 juta. Ya, saya rasa itu. Pembangunan rumahnya ini akan dikoordinir langsung sama pemerintah atau uangnya diberikan ke warga, Pak? Bisa beberapa skema. Ada yang nanti dibangun oleh Kementerian PU, ada yang juga dibantu oleh TNI, ada juga yang diserahkan kalau memang itu bisa mempercepat. Kita tidak terpaku pada satu skema. Ya, terima kasih. Itu tadi Radi dan juga saudara perbincangan para wartawan yang meliputi sini dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah tetap dalam proses evakuasi dan juga proses distribusi logistik. Setelah itu barulah tahapan selanjutnya yang akan dilakukan, yakni tahapan rehabilitasi, mulai dari perbaikan rumah-rumah warga maupun infrastruktur umum lainnya. Ada biaya kurang lebih 50 juta untuk rumah rusak berat, 25 juta untuk rumah yang rusak sedang, dan juga biaya 10 juta bagi rumah yang rusaknya ringan gitu. Tapi tadi sudah disebutkan juga bahwa prosedurnya tidak akan kaku, artinya uang-uang tersebut bisa saja diberikan kepada masyarakat, tetapi ada juga rumah-rumah yang akan dihandle ataupun akan dibangun baik itu oleh Menteri PUPR, pihak TNI, dan juga sejumlah aparat terkait lainnya. Untuk sementara demikian tadi, karena kita harus mengikuti agenda selanjutnya dari Presiden. Baik. Dipo, tetap juga berhati-hati, selamat bertugas kembali untuk mendampingi kegiatan Presiden. Tadi setelah diutarakan oleh Presiden, tentu saja Kementerian PUPR, lalu juga aparat pemerintah terkait di daerah, mulai dari tingkat 1 di Jawa Barat, lalu tingkat 2 di Cianjur, harus sama-sama berkolaborasi, bekerja, menghitung berapa banyak bangunan. Proses inventarisasi ini yang cukup penting, datanya yang akurat, berapa bangunan yang harus direhabilitasi tentu saja, dan juga diklasifikasi. Mana yang rusak berat, mana yang rusak sedang, dan juga mana yang rusak ringan. Tadi Presiden sudah mengatakan, rusak berat akan disampaikan atau diberikan bantuan untuk rehabilitasi sebesar 50 juta rupiah. Rusak sedang 25 juta rupiah, serta rusak ringan 10 juta rupiah. Tentu janji konkret pemerintah di nanti mereka yang menjadi korban gempa di Cianjur. Namun saat ini fokusnya yang digarisbawahi oleh Presiden adalah proses evakuasi dan juga pemulihan korban yang mengalami luka. Breaking News Kompas TV kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.